tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Jokowi adalah contoh dari konsistensi terhadap ketidakkonsistenan. Yang namanya haters itu ya selalu ada pasti ya. Tidak peduli seberapa baiknya seseorang tersebut. Ya jangankan cuma hanya Pak Jokowi, Nabi Muhammad dan Nabi Isa saja, dua manusia yang sangat dimuliakan di muka bumi ini saja, itu masih ada yang membenci. Bahkan sampai diancam-ancam untuk mau dibunuh. Apalagi cuma hanya Pak Jokowi ya. Dan yang saya tidak habis pikir akhir-akhir ini yaitu adalah pernyataan atau statement dari Bang Denny Siregar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang konsisten dalam ketidakkonsistenannya. Yang tidak konsisten ini sebenarnya siapa? Denny Siregar apa Pak Jokowi? Ya, yang namanya di era modern ini jejak digital itu masih ada pemirsa. Yang tidak konsisten ini sebenarnya siapa? Apa Pak Jokowi apa Denny Siregar? Coba kita simak videonya dulu ya satu persatu. Ini konten Denny Siregar yang baru-baru ini. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat. Dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, gagal hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Kemudian kita bandingkan dengan konten atau narasi Denny Siregar yang beberapa bulan yang lalu. Jujur, saya kagum dengan Jokowi dan merasa ikut berjasa karena saat pemilu sudah memilih pemimpin yang benar. Jokowi yang awal menjabat selalu diejek sebagai cah ndeso, planga plongo, boneka partai dan segala macam pelecehan lainnya, tapi ternyata bisa menunjukkan sisi sebaliknya.
Pada akhirnya kita mengenal Jokowi sebagai orang yang kuat dan sangat berpengaruh bukan saja di nasional tetapi juga di level internasional. Banyak pemimpin partai juga merasakan hal yang sama. Mereka juga kagum dengan Jokowi yang pengaruhnya bahkan bisa meruntuhkan bangunan kuat oposisi. Dengan elegannya Jokowi mengajak Prabowo masuk ke kabinet dan itu menjadikan oposisi yang waktu Pilpres 2019 terlihat sebagai ancaman besar perpecahan bangsa langsung berkeping-keping seketika. Tonton sampai selesai ya pemirsa, tonton biar tidak salah paham kalian, tonton sampai selesai. Prabowo adalah magnet besar mereka, dan ketika Prabowo masuk kabinet bergabung dengan Jokowi, maka kelompok radikal yang selama ini memanfaatkan Prabowo untuk tujuan politik mereka lepas dan berpencar seperti anak ayam kehilangan induknya. Dan di saat mereka kehilangan induk itulah Jokowi menghajar ormas radikal itu habis-habisan. Kita melihat FPI yang dulu begitu jumawa dengan poster-poster Rizik di mana-mana sebagai bagian dari propaganda hancur berantakan. Markas mereka diobrak-abrik, pimpinan mereka dipenjarakan, organisasinya dibubarkan dan dijadikan organisasi terlarang. Rekening mereka dibekukan, praktis FPI lumpuh dan tidak bisa bergerak. Bohir-bohir mereka yang selama ini memasok dana untuk melakukan demo massa langsung tiarap, nggak berani memunculkan muka. FPI seperti orang yang kena penyakit kusta. Semua orang yang dulu mengaku sebagai teman menjauhi mereka karena takut kena imbasnya. Kepiawaan Jokowi memainkan bidak-bidak caturnya inilah yang membuat banyak orang menjadi kagum padanya. Kepuasan publik dalam pemerintahan Jokowi meningkat tinggi, apalagi dalam masa penanganan pandemi ini. Survei paling baru dari Indeks Research menunjukkan 70% publik puas dengan kinerja Jokowi. Dan ini tidak terbantahkan. Jokowi adalah kompas paling seksi dalam percaturan Pilpres di 2024 nanti. Dalam artian, saking berpengaruhnya Jokowi, maka kemana arah telunjuknya mengarah, maka orang akan beramai-ramai menuju ke sana. Orang sekarang sedang menunggu siapa calon presiden di 2024 yang layak memegang tongkat estafet dari Jokowi. Tetapi kekuatan pengaruh Jokowi ini juga menimbulkan ketakutan dari pihak lawan politiknya. Mereka nggak mau Jokowi punya pengaruh besar dalam percaturan politik di tahun 2024 nanti. Karena itu, nama Jokowi harus dihancurkan, karakternya harus dibinasakan, supaya orang nggak percaya dengan dia nantinya. Pihak lawan tahu, menggunakan isu PKI untuk menghantam Jokowi sudah sia-sia. Orang sudah nggak percaya lagi dan itu isu yang basi. Akhirnya daripada menghantam Jokowi, lebih baik memuji-muji dia sangat tinggi sehingga diharapkan Jokowi menjadi besar kepala dan menjadi otoriter supaya dimusuhi rakyatnya. Isu Jokowi 3 periode itu adalah salah satu strategi mereka. Pujian setinggi langit bahwa Jokowi dibutuhkan sebagai presiden lagi adalah cara untuk menghancurkan hubungan Jokowi dengan partai-partai pendukungnya. Jokowi digambarkan oleh pihak lawan sebagai sosok yang haus jabatan, serakah, otoriter, dan ingin menjadikan negara ini sebagai negara dinasti, persis seperti yang dilakukan Soeharto pada masa Orde Baru lalu. Dan sesudah pujian bahwa Jokowi harus 3 periode, sekarang muncul penolakan dari PKS, Amin Rais, dan rekan-rekan seprofesi mereka. Lucu memang. Mereka yang buat isu kalau Jokowi harus 3 periode, mereka juga yang menolaknya. Seolah-olah PKS dan Amin Rais adalah pahlawan dengan menolak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Jabatan presiden hanya 2 kali itu sudah jelas dan ada dalam undang-undang. Dan itu sulit diubah. Pembatasan ini gunanya untuk mencegah jabatan yang terlalu lama akan membangun kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Atau bahasa kerennya adalah abuse of power. Dan jelas, Jokowi bukan tipikal pemimpin yang mau melakukan abuse of power. Dia patuh pada hukum dan menyerahkan semua proses pada demokrasi sesuai undang-undang. Melawan undang-undang sama dengan menghancurkan negeri ini sendiri. Nah, karena Jokowi sejak awal tidak mau dicalonkan menjadi presiden 3 periode karena berbenturan dengan undang-undang, maka dihembuskanlah isu lagi bahwa kemungkinan ada amandemen atau perubahan resmi tanpa mengubah undang-undang dasar untuk menjadikan Jokowi 3 periode. Alasan mereka adalah
Hakim Agung saja bisa menjabat dengan ukuran usia, yaitu maksimal 70 tahun dan tidak dibatasi periode. Kenapa kok jabatan presiden nggak bisa? Pemerintah pun juga sudah membantah isu ini, bahwa jabatan presiden dan hakim agung itu berbeda. Jabatan presiden itu adalah jabatan politik, jadi harus ada pembatasan. Sedangkan jabatan hakim agung dinilai berdasarkan kebutuhan hukum dan nggak ada nilai politiknya sama sekali. Jadi nggak dibatasi oleh faktor periode, tetapi lewat faktor usia. Isu Jokowi 3 periode ini sebenarnya sudah mentah karena undang-undang sudah membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode saja. Tapi isu ini terus dikembangkan meski fakta berbicara berbeda. Untuk apa? Ya jelas hanya membangun narasi saja berdasarkan isu supaya persepsi masyarakat terhadap Jokowi berubah dari kagum menjadi benci. Dan kelompok oposisi perlu kebencian kepada Jokowi ini tumbuh supaya Jokowi tidak punya pengaruh lagi dalam memilih calon presiden penerusnya di 2024 nanti. Lagian siapa sih sekarang yang percaya PKS dan Amin Rais selain kelompok mereka sendiri? Cuma ya yang saya salut pada mereka adalah usaha mereka yang pantang menyerah. Masalah politik itu masalah dunia, tapi mereka nggak ada sungkan-sungkannya bawa-bawa nama Tuhan, akhirat, bahkan neraka jahanam sebagai jargon politik mereka. Ya wajarlah, mungkin mereka sangat dekat pada Tuhan sehingga merasa layak untuk menjadi juru bicaranya. Yang tidak konsisten ini sebenarnya siapa? Denny Siregar apa Pak Jokowi? Heran loh saya sama Denny Siregar ini. Katanya Pak Jokowi yang minta 3 periode kepada Ibu Mega di konten akhir-akhir ini. Dan konten yang beberapa bulan yang lalu katanya isu dari kelompok sebelah yang mencuat yang bikin isu untuk menggiring opini supaya masyarakat itu tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi dan membuat isu seakan-akan Pak Jokowi meminta terhadap pemerintah yang membuat undang-undang untuk bikin Pak Jokowi itu 3 periode atau ini yang mana yang tidak konsisten lo ya. Heran. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.